Technical View, Ponseling 3 Desember 2020 per jam 11 lewat 35 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3388, low 1.3352, dan running price 1.3385 dan kembali tergelincir meskipun kita sempat lihat spike yang cukup tinggi. Jadi kemarin kurang lebih skenario-nya ternyata begitu kita menantikan area koreksi untuk melakukan buy on dip, ternyata dia tergelincir lebih dalam dengan informasi bahwasanya terjadi stall ataupun stuck kembali ya. Jadi pembicaraan terkait Brexit kembali tertunda, kembali tertahan dengan ketidaksepakatan dan juga adu argumen di antara kedua belah pihak. Tentunya hal tersebut memancing reaksi pasar dengan kekecewaan. Tapi kita lihat untuk kali ini Ponseling begitu dia mengalami penurunan sampai at least ini adalah tailnya sampai 1.3286, tidak mencapai area biru ya, hanya mendekati saja, lalu kemudian rebound dan berhasil ditutup di 1.3373. Karena informasi terakhirnya begitu dia mengalami tekanan, pasca mengalami tekanan, justru informasinya adalah Inggris mengajukan konsesi untuk Uni Eropa, tapi sayangnya Uni Eropa menolak. Nah, kita akan lihat kalau dari potensi candlestick sendiri, sebetulnya ini adalah bagian yang kita sebut dengan hanging man, yang cukup panjang juga, tapi berarti pasca terjadinya bullish lalu ditemani dengan hanging man seperti ini, seharusnya hari ini akan confirm terjadi penurunan. Apalagi kalau Anda lihat, dia kembali berada di dalam zona garis tersebut. Ya, artinya potensi tekanan yang akan relatif terjadi. Itulah sebabnya kita akan mencari area sell untuk hari ini. Terlepas dari apapun yang terkait dengan Brexit, kalau memang ternyata positif dan akan terjadi kesepakatan seperti apa yang dirumorkan oleh BBC London, maka kemungkinan potensi tersebut bisa saja di akhir pekan kita akan melihat area kenaikan. Tapi untuk hari ini bisa saja potensi tekanan yang akan relatif dominan. Tapi hati-hati, penguatan atau pelemahan Ponseling bukan hanya terkait dengan Brexit, tapi juga perhatikan dengan indeks dolar atau DXY, di mana hari ini kecenderungannya mengalami pelemahan dan kemungkinan itulah yang mengakibatkan Ponseling relatif menguat. Di grafik 4, nah potensi kemarin dari areal triangle kembali didalami atau mengalami penurunan sampai at least areal bottom atau areal support dari rectangle tersebut. Nah, seperti yang lihat di sini, dia sempat atau sedang mengalami retest areal resistance. Kita akan lihat apakah dia berhasil keluar lagi apa tidak. Tapi yang jelas karena daily chart menunjukkan ada hanging man di situ, maka hari ini kemungkinan potensi konsolidasi sangat wajar. Lalu kemudian nanti di sini akan terjadi rejection dan kembali mengalami penurunan. Meskipun lagi-lagi pergerakan masih akan berkutat di zona rectangle tersebut. So, untuk Ponseling silakan lakukan sell on pullback di 1.3370 ataupun 1.3385 dengan target pertama adalah 1.3325 dan 1.3270. Target kedua stop loss silakan gunakan 1.3445. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View, Euro USD 3 Desember 2020 per jam 11 lewat 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2124, low 1.2103, running price 1.2116. Dan perfect, dia tidak tergoda, tidak tersentuh sekalipun dengan efek negatif dari berita Brexit terkait perkembangan yang memang menunjukkan kembali adanya adu argumentasi ataupun kesulitan untuk mencapai kesepakatan. But kondisi internal lagi-lagi itulah yang menyangga Euro USD kenapa dia relatif jauh lebih kuat. Karena satu sisi dia diuntungkan dengan pelemahan US dollar secara global, lalu kemudian di sisi kedua adalah kondisi internal di mana baik itu pemerintah Uni Eropa maupun Bank Sentral dalam hal ini ECB berkomitmen yang sangat kompak untuk mensupport ataupun mendukung ekonomi. Dalam hal ini pemulihan terkait dari atau dampak dari COVID-19. Dari potensi candlenya ini masih tetap naik. Saya coba perkecil terlebih dulu untuk melihat komposisi selanjutnya. Oke, ini adalah area yang memungkinkan 1.2159. Saya rasa ini cukup wajar kalau misalkan dia coba sentuh, apalagi sampai saat ini area tertinggi sudah tercapai 1.2124. Jadi masih ada kemungkinan ya. Potensinya ada potensi seperti ini, lalu kemudian
yang terdekat berikutnya adalah 1.2216 dan 1.2311. Sementara area support berarti kita akan mengandalkan area 1.2088 secara daily, ya ini adalah area historical price lagi ya, yang dia ada 8 September 2017. Kalau kita lihat potensinya dari pergerakan tersebut, area support keduanya adalah 1.1950. Kemudian kalau misalkan kita lihat di sini, berarti potensi bullish yang akan cenderung dominan, meskipun karena sudah 2 kali berturut-turut dengan target yang cukup maksimal, saya rasa wajar akan terjadi koreksi. Tapi dominannya adalah bullish. Nah, di grafik keempat kita dibantu dengan Fibonacci expansion seperti ini, dan Anda bisa lihat area 161.8% 1.2110 persis dengan apa yang kita duga kemarin terkena atau bahkan dilewati. Nah, berarti otomatis dengan ini seharusnya saya hapus terlebih dulu ya. Jadi kita akan lihat karena potensinya dia sudah sempat spike lalu kemudian terkoreksi, kemudian ini spike kembali. Artinya kita harus menggunakan Fibonacci yang baru atau Fibonacci expansion yang baru, di mana arealnya seperti demikian. Ini yang saya gunakan untuk hari ini, dan saya dapati areal 61.8% dari Fibonacci expansion yang terbaru adalah berada di 1.2139, which is good karena sampai saat ini areal terendahnya atau areal tertingginya itu tertahan 1.2124. Nah, kemudian areal koreksi yang akan kita gunakan untuk areal buy berarti di areal ini berarti persis dengan apa yang sempat kita lihat di daily chart tadi, historical price di tahun 2017 itulah 1.2080. Nah, area 100% dari Fibonacci expansion kalau ternyata rally berlanjut berarti 1.2200. So, untuk Euro USD hari ini silakan lakukan buy on dip 1.2065 ataupun 1.2080 dengan target pertama adalah 1.2140 dan target kedua adalah 1.2200. Stop loss silakan gunakan 1.2005. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.